Jika Anda benar-benar berani melakukannya di tempat, akankah permaisuri Anda berbicara omong kosong dengan pisau pencuri yang Anda lihat sebagai duri di mata? Dan karena Anda tidak berani melakukannya sekarang, mengapa Anda masih menangkap yang disebut pencuri? Jangan berbicara tentang Kaisar Yuan-Tian. Selama Anda bisa mencapai puncak kekuatan Kaisar, siapa yang tidak tahu bahwa sebelum dia yakin akan kemenangan, dia akan mengambil inisiatif untuk melibatkan seorang junior, dan di akhirnya, hanya akan menjadi dirinya sendiri apakah dia menang atau kalah. Pada saat ini, Wei Lingtian, yang merupakan Raja Surgawi, diam-diam berpikir, ini sebenarnya bukan mulut pencuri, tetapi permaisuri dan permaisuri sendiri harus. Sebagai Raja Surga, Wei Lingtian secara alami berada di pihak permaisuri, tetapi dia harus mengakui bahwa dalam hal ini, permaisuri dan Yang Mulia benar-benar tertinggal jauh. Permaisuri sangat marah, dan Yao Yuekong berdiri di samping Qin Yichen. Dia sepertinya tidak pernah pandai menahan senyum, dan ejekan yang meningkat jelas jatuh di mata yang pertama. Adegan ini membuat permaisuri lebih sulit untuk ditolerir. Para anti pencuri ini benar-benar merasa bahwa jika istanaku mengajari mereka, inilah waktunya untuk memilih. Tanda seru. Tetapi ketika Kaisar sangat marah, dia melihat seseorang yang kuat dari klan Jiuli melangkah dan berkata, Mani, dunia cacing adalah tempat pengasingan. Zerg itu rendah hati. Kamu adalah tubuh 10.000 emas. Mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Mendengar kata-kata itu, permaisuri bersenandung dengan dingin, dan memandang Qin Yichen dengan bangga. Anti pencuri bisa pergi, dan istana juga bisa pergi. Daneng dari suku Jiuli tidak mengatakan sepatah kata pun, menundukkan kepala dan berjalan kembali. Dia terlalu malas untuk memujuknya. Pada saat yang sama secara diam-diam memfitnah, tidak masuk akal bagi wanita dari klan Fanning ini untuk disodok di tulang punggung puluhan ribu untuk memarahi wanita bodoh. Faktanya, kekuatan besar ini baru saja meningkat untuk membuat putaran. Bukan Jiulinya yang berdiri di sisi surga. Tentu saja, dia tidak bermaksud melindungi Qin Yichen. Tapi dia mewakili ide sebagian besar klan kekaisaran seperti mereka. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak ingin melihat permaisuri pergi ke dunia serangga. Meskipun Kaisar dianggap sebagai wanita bodoh oleh mereka, kekuatan alam Kaisar tidak dibayangi. Ditambah dengan kekuatan Raja-Raja Surgawi yang menyertainya, dapat dikatakan bahwa kekuatan Istana Surgawi masih sangat kuat kali ini, dan itu kokoh di atas. Setelah masuk ke dunia serangga, mereka menemukan harta karun kesempatan yang bisa menenun jubah Kaisar. Surga menginginkannya, tetapi mereka benar-benar harus menimbangnya. Dan jika Kaisar akan menunjukkan sikap terhadap para abdi dalam ketika saatnya tiba, arahkan mereka. Tentu saja berbagai Kaisar akan marah, tetapi kekesalan semacam ini belum mencapai titik di mana mereka dapat menentang surga karena ini. Jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, klan Kaisar dari berbagai pihak lebih memilih klan Kaisar yang dipimpin oleh Yao Yuekong masuk ke dunia serangga daripada klan Kaisar. Tetapi kata-kata Kaisar benar-benar tidak bisa berkata-kata bagi semua Kaisar. Mereka juga bisa dianggap melihat bahwa Kaisar tidak buruk dalam menciptakan harta jubah Kaisar. Dia melakukan pertempuran besar dan memimpin sekelompok Raja Surgawi ke dunia serangga, hanya untuk membuat masalah bagi klan Kaisar. Qin Yichen terdiam beberapa saat, hanya mencibir dan memandangi anjing elang surgawi. Karena tidak ada pembicaraan, maka tunggu untuk memasuki dunia serangga untuk melihat siapa yang bisa membunuh siapa. Saudara Yuekong, alam serangga, apakah itu milik alam surga Kaisar? Telinga Yao Yuekong sedikit gemetar, seolah dia mengerti apa maksud Qin Yichen. Itu tidak dihitung, itu bagian dari dunia yang diasingkan. Mari kita begini. Kecuali permaisuri Zia membuka dunia cacing. Jika tidak, pasukan surgawi tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Fanyu dalam waktu singkat. Memikirkan ini, mata Qin Yichen berkedip. Kedengarannya seperti ini. Mengapa tampaknya kuncinya terletak pada Nyonya Zia? Mereka tidak mengharapkannya lagi. Dan mereka membuat keributan di pesta pernikahan besar dan menjelaskan bahwa mereka berada di pihak Kaisar Yuan-Tian. Tapi tidak ada yang tahu apakah suku Senzi itu benar-benar netral atau tidak. Yao Yuekong sedikit tidak percaya bahwa klan penenun ilahi terkenal yang menikah dengan klan dewa benar-benar dapat mempertahankan kenetralan absolut. Meski dalam sejarah suku Senzi, sudah banyak terjadi perkawinan dengan kaisar lain. Bahkan wanita dari suku Senzi yang menikah sebagai selir surgawi. Pada saat itu hanyalah kisaran normal favoritisme. Tapi Yao Yuekong masih belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Tapi dia juga tidak punya bukti. Jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai rasa tidak nyaman yang tak terhindarkan di wilayah orang lain. Dan permaisuri Zia telah tiba pada saat ini, dan dia bisa mendengar perselisihan tadi, dan sentuhan ketidakberdayaan melintas di wajah abadi yang didambakan banyak kaisar. Tetapi ketika menyambut Tuhan, permaisuri Zia mengubah perhatiannya yang tulus. Permaisuri secara pribadi berangkat, dan dosa dunia serangga yang harus dibunuh mengalir ke sungai. Permaisuri mencibir 2 kali, bukan hanya semut Zerg, anti pencuri dan binatang rendahan yang bahkan lebih rendah hati daripada Zerg, dan darah mereka mengalir ke sungai. Wajah Feng Mianwu tenggelam. Dan Kaisar tampaknya tak tertandingi.
dan akhirnya menggenggam pegangan untuk melawan. Manusia adalah hewan yang murah, dan ribuan orang ditindas, tidak ada yang akan membela manusia. Setelah rasa malu melintas di wajah Permaisuri Zia yang tidak tahu bagaimana menjawab percakapan, dia melihat kekuatan kaisar dan tersenyum. Maaf, Anda telah membuat Anda menunggu lama sekali. Dunia serangga berbahaya. Zia dengan ini mengingatkan para tamu dari segala penjuru untuk berhati-hati. Saya juga berharap Anda semua tamu terhormat kemenangan dan memusnahkan Zer. Kemudian, di bawah kepemimpinan Permaisuri Zia, mereka akhirnya sampai di pintu masuk dunia serangga. Ini adalah gerbang bintang berbentuk cincin. Cincin itu berlubang, dan banyak kaisar menunggu di luar, menunjukkan harapan mereka. Toh, masih banyak nilai Zer. Dapat digunakan sebagai obat, dapat dibesarkan, dan bisa sama baiknya dengan memelihara gu dan memelihara ulat sutera. Jika Anda benar-benar dapat memburu Zer ke kaisar dan bahkan kaisar, tidak diragukan lagi itu adalah hasil panen yang melimpah. Dan di belakang gerbang bintang ini, seperti mesin untuk menenun pakaian, pola dao dikemas dengan rapat, dihubungkan dengan benang sutra, ditenun menjadi jaring. Semuanya, tolong. Dan dengan ucapan selamat dari Permaisuri Zia, saya melihat gerbang bintang seperti cincin, seperti benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap menyatu menjadi senja bintang yang bersinar. Gerbang bintang perlahan bersinar, dan di balik gerbang bintang ternyata ada dunia utuh. Sepertinya dalam satu langkah, dua dunia berbeda bisa diangkangi. Di belakang gerbang bintang adalah dunia serangga. Pintu masuk ke dunia cacing terbuka, dan kaisar secara alami melakukan bagiannya, dan kaisar mampu memberi jalan bagi mereka. Meskipun menurut pendapat mereka, tidak perlu bertarung untuk siapapun yang menginjakkan kaki di pusat perhatian cacing dunia. Tetapi melihat Permaisuri mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Raja Surga berdiri dengan bangga dari sisi ke sisi, seperti kekuatan surgawi yang turun ke tanah pengasingan. Om. Permaisuri Kaisar melangkah melintasi gerbang bintang, dan Qin Yichen merasa aneh bahwa yang pertama tampaknya sangat dekat dengannya, tetapi tampaknya dipisahkan oleh seluruh dunia. Anda menunggu anti pencuri untuk mendengarkan dengan cermat. Jika menurut Anda ini tempat yang baik untuk menguburkan Anda, masuk saja. Berdiri dengan bangga di dunia cacing, Permaisuri tidak lupa untuk melihat ke belakang dan mencibir. Seolah-olah dia adalah Permaisuri. Kemanapun dia pergi, kekuatan surga datang, dan semua makhluk menundukkan kepala. Qin Yichen mengabaikannya, tetapi mengikuti sisi Ke Tiangxuan, dan Kaisar Fang juga melangkah ke sana satu demi satu. Tidak hanya klan kekaisaran, tetapi bahkan beberapa klan besar yang telah melewati alam kekaisaran, atau ras kelas 1 dan 2 juga ramai. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa berbagai ras tidak mengirimkan banyak tenaga, tetapi mereka pasti mampu berdiri sendiri di setiap balapan. Tetapi meskipun demikian, puluhan ribu cahaya dan bayangan mengalir ke gerbang bintang.